Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Afina Imah dalam mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini akan membahas yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan mendatang, yaitu tentang pengukuran dan besaran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Bab 1, besaran dan pengukuran. Besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan memiliki satuan internasional. Contohnya 1. Panjang, 2. Massa, 3. Waktu, 4. Suhu, 5. Kuat arus, 6. Intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Luas, yang kedua volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat adalah massa jenis, yang kelima adalah gaya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya apa? Perhatikan di sini. 300 meter. Di sini ada angka 300. Itu adalah merupakan dari besaran. Sedangkan meter itu adalah merupakan dari satuan besaran panjang. Yang kedua adalah 10 liter. 10 liter, 10 itu merupakan besaran dan liter itu merupakan satuan besaran dari volume. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain, yang tadi sudah Bu Afi jelaskan di awal. Di sini ada nama besaran, ada satuan, dan ada singkatan. Yang termasuk contoh besaran pokok itu ada 7, yaitu 1 panjang, satuannya adalah meter, maka disingkat dengan huruf M kecil. Yang kedua massa, satuannya adalah kilogram, disingkat dengan kg. Yang ketiga adalah waktu, satuannya adalah sekon, disingkat dengan huruf S kecil. 4. Suhu, satuannya adalah Kelvin, disingkat dengan huruf K besar. Yang kelima adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, singkatan A besar. Yang keenam adalah jumlah zat, satuannya mol, singkatannya adalah mol. Yang terakhir adalah intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, disingkat dengan CD. Baiklah anak-anak, di sini adalah besaran pokok dan besaran turunan, masih tetap ya. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu adalah memiliki konversi satuan panjang, yaitu apa? Meter. Yang kedua adalah massa. Massa itu dengan berat adalah pengertiannya berbeda. Kalau massa itu menyatakan jumlah zat atau materi, sedangkan berat itu merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Massa jika dikonversikan dalam satuan adalah kilogram. Oke. Yang ketiga adalah waktu. Waktu itu memiliki satuan sekon. Oke. Jadi sini
1 sekon itu sama dengan 1/86.400 hari. Jadi 1 hari di sini ada 24 jam. 1 jam itu ada berapa? Ada 60 menit. 1 menit berarti ada 60 sekon. 1 hari ada berapa sekon? Maka 24, karena 1 hari itu ada 24 dikalikan 60 dikalikan 60, maka jumlahnya 86.400 sekon. Jadi 1 hari itu ada 86.400 sekon. Oke. Yang keempat adalah suhu. Suhu itu alat ukurnya disebut dengan termometer. Sedangkan termometer yang sering kita gunakan adalah termometer raksa dan termometer alkohol. Satuan suhu sudah dijelaskan bahwa satuannya adalah Kelvin. Kelvin itu dalam satuan sehari-hari atau satuan internasional atau disingkat dengan SI itu adalah Kelvin. Sedangkan suhu itu dirumuskan dengan T besar, itu adalah lambang suhu, sama dengan T ditambah, T itu suhunya ya, ditambah 273 Kelvin. Kelvin itu berarti dikali. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Coba kita lihat. Diketahui ya, karena fisika itu selalu dengan 3T. Diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang kita ketahui adalah T kecil. T kecil itu adalah merupakan suhu. Suhu di sini berapa? 65 derajat Celcius. Berarti suhu itu dilambangkan dengan huruf T kecil. Karena di sini yang ditanyakan berapakah suhu jika dinyatakan dalam satuan Kelvin, maka yang ditanyakan adalah T besar. Maka kita menjawab bahwa kita punya rumus tadi, T besar sama dengan T kecil ditambah 273 dikali Kelvin. Maka suhunya yang diketahui berapa? Di sini 65 kita masukkan. Ditambah 273. K ini adalah satuan dari Kelvin. 65 ditambah 273 Kelvin, maka hasilnya adalah berapa? 338 Kelvin. Sudah anak-anak, sampai sini sudah dimengerti ya. Baiklah, kita lanjut pada bentuk baku. Nah, di sini kita lihat ya. Bentuk baku dinyatakan dalam bilangan yang kelipatan 10. Maksudnya apa? Bahwa bilangan dasarnya itu 10, berarti menunjukkan angka 0. Jika pangkatnya itu positif, maka angka 0-nya terletak di belakang. Seperti 10. 10 itu kan berpangkat positif, jadi 0-nya di belakang. Jika negatif, maka angka 0-nya terletak di depan. Berarti tadi jika 10 ini, jika pangkatnya positif, maka 0-nya ada di belakang. Sekarang anak-anak perhatikan, jika 10 itu dikatakan pangkatnya negatif, maka angka 0 itu terletak di depan. Berarti kalau di sini menjadi berapa anak-anak? Iya, betul, menjadi 0,1. Bentar ya. Contohnya di sini 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu artinya bahwa pangkat 2 ini berarti angka 0-nya terdapat 2 angka. Angka 1 tetap, maka ini 0 pangkat 2 berarti 0 berarti menjadi angka 100. Ya. Kalau 10 pangkat min 4 tadi sudah dijelaskan, jika itu menyatakan negatif
artinya pangkatnya menyatakan negatif, maka nilai nolnya terletak di depan. Kalau bilangan pangkat min 4, berarti nolnya ada angka 4. Coba kita lihat ya. 0,00001. Sudah paham ya? Sekarang kita ganti jika pangkat pindahnya itu posisi pembilang. Jika posisi pembilang misalkan 1/100 sama dengan, kalau ini karena ini pangkatnya positif, maka nolnya terletak di depan. Karena nolnya kan ini tadi ada 2, maka boleh ditulis 1 dibagi 10 pangkat 2. Atau jika ini negatif, angka 1 tetap kita tulis angka 1 dikali 10 karena ini bilangan asli, pangkat min 2, berarti min itu kan negatif, jadi nolnya terletak di depan, maka 0,01. Sudah anak-anak, sampai di sini sudah ada yang paham ya? Oke, kita lanjut. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kalau tadi besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri, artinya besaran internasional. Tadi contoh besaran turunan ada berapa anak-anak? Ada 7. Sekarang kita masuk pada besaran turunan. Apa saja contoh besaran turunan? 1. Luas. 2. Volume. 3. Berat. 4. Gaya. Dan yang kelima adalah massa jenis. Kita kupas satu-satu di sini dulu ya anak-anak. Kita lihat luas. Luas itu adalah lambangnya L besar. Mungkin dulu waktu SD sudah dipelajari ya, bahwa luas rumusnya L sama dengan panjang kali lebar. Jika volume, maka lambangnya V besar. Rumusnya sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Berat, lambangnya W besar. Maka rumusnya berat apa? M kali G. M ini adalah menunjukkan massa. G itu adalah gaya gravitasi bumi. Sekarang gaya. Rumus gaya atau gaya dulu dilambangkan dengan huruf F besar. Maka dirumuskan M kali A. M itu massa benda, sedangkan A itu adalah percepatan. Massa jenis dilambangkan ini bukan P anak-anak, tapi RU. Dibaca RU. Maka di sini RU sama dengan M dibagi V atau massa dibagi dengan volume. Baiklah, kita masuk pada satuan baku dan satuan tak baku. Yang jelas di sini berbeda. Mari kita lihat anak-anak dari satuan baku terlebih dahulu. Satuan baku itu adalah merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur, di mana hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Artinya apa? Bahwa satuan baku ini adalah satuan yang bersifat internasional. Sekarang yang kedua adalah satuan tak baku. Nah, satuan tak baku ini sering dulu orang-orang dulu itu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini, biasanya orang dulu itu mengukur panjang menggunakan tongkat. Sedangkan untuk mengukur satuan kaleng itu dia mengukurnya pakai volume zat cair. Baik, di sini kita lihat pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Yang pertama, karena satuan baku tadi dikatakan itu adalah satuan internasional, maka kita contohkan di sini. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris. Ya. Itu adalah satuan apa? Satuan baku. Nah, kalau satuan tak baku, jika kita mengukur panjang buku, maka menggunakan telapak tangan.
ya, itu adalah satuan tak baku. Karena kalau satuan tak baku itu bisa dikatakan satuan yang masih sifatnya kedaerahan. Ya, kalau satuan baku itu satuan yang sudah bersifat internasional. Ini ya. Nah, panjang tadi apa satuannya? Kita kembali tadi yang besaran pokok, bahwa panjang adalah satuannya meter. Ini adalah termasuk satuan baku. Oke. Yang kedua adalah tentang kita mengukur. Mengukur sering kita lakukan dalam setiap hari, cuman kita kadang perlu menjelaskan di sini pengertian mengukur. Jadi mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Itu namanya mengukur. Nah, pengukuran besaran pokok. Coba kita lihat ya. Pengukuran besaran pokok, jika kita pengukurannya panjang, maka kita dapat mengukur menggunakan satu penggaris, kedua dengan jangka sorong. Nah, kalau kita mengukur dengan penggaris, itu memiliki tingkat ketelitian 1 mm. Coba dilihat di sini ya. Nah, ini ketelitian untuk penggaris. Sedangkan ketelitian jangka sorong itu adalah 1 mm. Ya. Di sini 1 mm ya. Jadi setiap skala yang memiliki nilai 1 mm itu terdiri dari bahwa jangka sorong itu ada dua. Satu yaitu skala nonius. Ya, ini kita lihat ya. Apabila rahang itu geser itu atau nonius ini, maka ketelitiannya karena tadi memiliki ketelitian jangka sorong 1 mm, karena ini skalanya 20, maka 1 mm dibagi 20 menjadi 0,05 mm. Nah, sekarang untuk yang rahang nonius kita contohkan di sini, misalkan skalanya 50. Nah, sama saja, berarti 1 mm dibagi 50 maka nilainya 0,02 mm. Nah, pengukuran panjang ini adalah alat yang namanya mikrometer skrup. Ya, beda ya dengan jangka tadi, jangka sorong ya. Kalau mikrometer skrup memiliki 0,01 mm ya. Ini biasanya digunakan untuk apa di sini? Ini alatnya kita buka di sini di ujung ini. Ini adalah untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran atau mengukur diameter kawat. Nah, sekarang pengukuran besaran pokok pada massa. Apa saja? Satu, neraca Oghuz atau disebut dengan neraca batang. Neraca Oghuz ini terdiri dari apa? Neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Nah, ini adalah contoh dari neraca 2 lengan. Mungkin ini sudah sering kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya neraca 2 lengan ini sering kita jumpai pada yang jual emas itu. Orang yang jual emas itu biasanya menggunakan itu ya. Oke. Kita pengukuran besaran pokok pada pengukuran waktu. Pengukuran waktu ini bisa digunakan untuk apa? Pengukurannya adalah arloji, stopwatch. Ya, stopwatch itu untuk mengukur apa biasanya? Olahraga, pada lari ya. Nah, ini pengukuran suhu. Sekarang pengukuran suhu. Alat ukur suhu tadi disebut dengan termometer. Termometer itu sudah tidak asing ya, sering kita jumpai pada klinis. Biasanya digunakan untuk apa, anak-anak? Untuk mengukur suhu tubuh. Kira-kira kalau di laboratorium kita menggunakan termometer apa? Kita menggunakan yang namanya adalah termometer laboratorium yang biasanya ditempel di laboratorium. Untuk lebihnya nanti biar anak-anak lebih semangat untuk mengetahui termometer laboratorium,
kita menunggu nanti mudah-mudahan dengan adanya wabah COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka. Dan nanti ketika sudah mulai bertatap muka, kita masuk di sekolah, maka nanti Bu Afi akan membawa ke laboratorium untuk mengetahui mana sih termometer laboratorium. Baiklah anak-anakku sekalian, kita di sini adalah mulai pengukuran besaran turunan. Seperti tadi pengukuran luas. Luas itu tadi memiliki apa? L sama dengan panjang kali lebar. Jika panjang kertas ini 25 cm, berarti panjang. Panjang itu dilambangkan dengan P. Berapa di sini diketahuinya? 25 cm. Kita tulis ya. 25 cm. Lebarnya adalah di sini berapa? 20 ya anak-anak, bukan 0 ya ini ya. Mohon maaf karena ini 0, di sini ditambah yang kedua ya. Berarti karena rumusnya L sama dengan panjang kali lebar, maka kita kalikan 25 cm dikali 20 cm, maka hasilnya 500 cm. Karena luas itu adalah satuannya meter persegi, maka yang 500 cm ini kita jadikan ke meter persegi. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, sekarang kita mengukur menggunakan volume. Coba dilihat di sini. Diketahui panjang sebuah balok 10 cm. Panjang kita lambangkan P ya. Panjang berarti P. P-nya 10, lebar L, L-nya 6, tinggi T, T-nya 4, berarti 240 cm kubik. Demikianlah tadi penjelasan tentang pengukuran dan besaran. Dan untuk memperkaya hasanah pengetahuan kalian, silakan membaca buku paket. Sebelum materi saya akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.